Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Quran Hadis Bapak M. Rafiq Junaidi M.Hum, serta teman-teman kelas MBS 2I yang saya banggakan. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi belajar kami dalam mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis yang akan membahas tentang pembagian hadis dari segi kualitas sanad dan kuantitas sanad. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Latifah Helsa Febriana dengan NIM 215211297. Kedua ada Intan Maharani Rosiana dengan NIM 215211321. Kemudian ada Rizky Ramadan dengan NIM 215211326. Lalu ada Kianeta Merlin dengan NIM 215211331 dan saya sendiri Muhammad Zidan Maftual Husna dengan NIM 215211327. Baik, dalam materi kali ini ada 2 pembahasan pokok, yaitu pembagian hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanadnya dan pembagian hadis yang ditinjau dari segi kuantitas sanadnya. Dalam kedua pokok pembahasan tersebut, kami akan memberikan penjelasan dari mulai pengertian, syarat-syarat hadis, pembagian hadis, hingga kehujahan pada hadis tersebut. Pada slide pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Kianeta Merlin. Pembagian hadis dari segi kualitas sanad terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama hadis sahih. Menurut bahasa berasal dari kata soha, yashihu, sohan, wasihatan, wasohahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Sedangkan yang dimaksud hadis sahih berarti hadis yang sah, hadis yang sehat atau hadis yang selamat. Para ulama telah memberikan definisi hadis sahih sebagai hadis yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis. Adapun syarat-syarat hadis sahih, yang pertama, sanadnya bersambung, yang kedua, periwayatannya bersifat adil, yang ketiga, periwayatan bersifat dhabit, yang keempat, tidak janggal atau syadz, yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. Kemudian pembagian hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih li ghairi, yaitu hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Yang kedua, hadis sahih li zati, yaitu hadis sahih yang mencapai tingkat kesahihannya dengan sendirinya, tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya. Hadis sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu akidah, tergantung kedobitannya dan keadilan perawinya. Dan semakin dekat dan adil perawinya, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas hadis yang diriwayatkan. Kemudian yang kedua, yaitu hadis hasan. Menurut bahasa, hasan artinya sesuatu yang baik dan cantik. Sedangkan menurut terminologi, hadis hasan adalah hadis yang mutasil sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit, tetapi kadar kedobitannya di bawah kedobitan hadis sahih. Dan hadis itu tidak syadz dan tidak pula terdapat ilat. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, para perawinya yang adil. Yang kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Kemudian yang kelima, tidak mengandung ilat atau cacat. Kemudian pembagian hadis hasan. Para ulama membagi hadis hasan menjadi 2 bagian. Yang pertama, hadis hasan li zati adalah hadis hasan dengan sendirinya, yaitu hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu As-Solah, pada hadis hasan li zati, para perawinya yang terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Yang kedua, hadis hasan li ghairi, yaitu suatu hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, ternyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik,
dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hasan li zatihi maupun hasan li ghairihi, dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum. Harus diamalkan, hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. 2. Pembagian hadis dari segi kuantitas sanad. Hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir adalah terdapat beragam definisi hadis mutawir yang diajukan para ulama hadis dan usul fikih. Ada yang global, ada pula yang padat tapi memenuhi kriteria jami' dan mani' terperinci. Karena awalnya hadis mutawir tidak termasuk dalam bahasa ilmu isnad, yang dimana pembahasan hadis mutawir ini hanya dibahas secara terperinci di kalangan ahli usul fikih. Syarat-syarat hadis mutawatir. 1. Diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak, tidak ada isyarat jumlah tertentu, namun menurut Asyuyuti, jumlah minimal sebanyak 10 orang. 2. Adanya kesinambungan jumlah perawi yang banyak dalam setiap tabaqah sanadnya. 3. Mesti ada pertimbangan menurut adat dan akal yang mengindikasikan kemustahilan mereka untuk berdusta dengan jumlah yang banyak tersebut. 4. Khobar tersebut harus berdasarkan empiris. Jenis-jenis hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lafzi dan maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan dengan satu lafaz. Hadis mutawatir jenis ini, sebagaimana kata Ibnu Salah, sangat sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada. Sebagaimana lainnya mengatakan bahwa hadis mutawatir lafzi tidaklah sedikit. Hadis man kadzaba alayya mut'amidan misalnya, diriwayatkan oleh lebih dari 40 sahabi. Adapun hadis mutawatir maknawi, dijelaskan tidak disyaratkan kesesuaian lafaz, tetapi cukup maknanya saja walaupun riwayat-riwayatnya berbeda-beda. Hadis mutawatir jenis ini banyak sekali jumlahnya, seperti 100 hadis beragam yang mengungkapkan Nabi SAW mengangkat tangan dalam berdoa. Selain dari 2 hadis mutawatir di atas, terdapat tambahan dari hadis mutawatir, yaitu hadis mutawatir amali. Hadis ahad. Definisi hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang atau lebih yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur dan hadis mutawatir. Az-Zuhaili membagi kuantitas hadis kepada 3 bagian. Di samping berdasarkan jumlah sanadnya, juga mempertimbangkan perbedaan tingkat kualitas kehujahannya. Hadis mutawatir ketetapannya absolut atau qat'iyus subut dari Nabi SAW dan memberikan ilmu dan keyakinan yang mutlak. Jenis-jenis hadis ahad. 1. Hadis masyhur, yaitu apa-apa yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tabaqohnya selama tidak mencapai batasan mutawatir. 2. Hadis aziz, yaitu hadis yang mensyaratkan adanya tidak lebih sedikit dari 2 orang perawi yang meriwayatkannya, meskipun hanya ada dalam satu tabaqoh. 3. Hadis fard, adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri. 4. Hadis gharib, yaitu hadis gharib, hadis dengan posisi penyendirian perawinya pada tengah sanad. Selanjutnya bagian kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Rizky. Baik, untuk kesimpulan yaitu pembagian hadis dari segi kualitas sanad. Hadis sahih merupakan hadis yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis. Ada salah satu ulama yang bernama Ibnu As-Salah mendefinisikan bahwa hadis sahih merupakan hadis yang bersaing sanadnya dan diriwayatkan oleh rawi serta dabit dari rawi ain yang juga adil sampai akhir sanad. Dan hadis sahih tidak mengandung cacat. Menurut ta'rif muhaddisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih karena ada beberapa syarat tertentu.
Syarat-syarat hadis sahih antara lain adalah sanadnya bersambung, memiliki periwayatan yang bersifat adil dan bersifat dabit, tidak janggal dan terhindar dari cacat. Pembagian hadis sahih dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairi. Kehujahan hadis sahih. Hadis sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu akidah, tergantung dengan kedabitannya dan perawinya. Jika semakin dekat dan adil perawinya, maka semakin tinggi pula kualitas hadis yang diriwayatkan. Pembagian hadis dari segi kuantitas sanad. Dalam pembagian hadis yang ditinjau dari segi kuantitas sanad, para ulama membaginya menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Ada beberapa definisi dari hadis mutawatir yang diajukan oleh ulama hadis dan ulama usul fikih. Menurut ulama hadis mutawatir bisa dianggap jami' dan mani karena merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara logika dan kebiasaan mustahil mereka secara sepakat berdusta. Diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang sama baik dari awal, tengah, maupun akhir sanadnya. Syarat-syarat hadis mutawatir antara lain adalah diriwayatkan boleh banyak perawi. Ada kesinambungan jumlah perawi yang banyak dalam setiap sanadnya. Ada pertimbangan menurut adat dan akal. Khobar tersebut harus empiris. Jenis-jenis hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu ada hadis lafzi dan hadis maknawi. Sedangkan hadis ahad merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ini diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi syarat hadis masyhur dan hadis mutawatir. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan tambahan, bisa melalui chat di kolom komentar. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.